Aku hanya ingin olahraga sore seperti biasa. Sampai aroma tubuhnya, tatapannya, dan sentuhan kecil yang tak sengaja itu mengacaukan seluruh duniaku. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel penuh kisah romansa yang bikin jantung berdegup lebih cepat. Sebelum masuk ke cerita yang panas, namun tetap berkelas ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu gak ketinggalan kisah-kisah lain yang bikin kamu terhanyut setiap malam. Sore itu aku masuk ke gym dengan niat sederhana, melepaskan penat setelah seharian bekerja. Bau karet lantai, musik bass pelan, dan deru mesin treadmill biasanya memberiku ketenangan. Tapi hari itu berbeda sejak seseorang naik ke treadmill tepat di sebelahku. Tetanggaku, pria yang baru pindah 2 minggu lalu. Tinggi, bahu lebar, dan cara berjalannya memaksa mataku mengikutinya tanpa izin. Aku pura-pura menatap layar treadmill, namun dari ujung mata, aku bisa merasakan energi hangat dari tubuhnya. Keringat tipis di kulitnya memantulkan cahaya lampu gym, membuatnya terlihat semakin berbahaya. Ketika ia menoleh, tatapannya menangkap tatapanku. Ia tersenyum, pelan, hampir seperti ia tahu aku sedang memperhatikannya. Kita sering ketemu di lift kan? Suaranya rendah, mengalun seperti getaran halus yang merambat ke dadaku. Aku mengangguk gugup, nafasku semakin berat. Bukan karena kelelahan, tapi karena kedekatan yang mendadak begitu intens. Ia menambah kecepatan treadmill. Otot-otot punggungnya mengencang, membuat kaosnya menempel indah mengikuti garis tubuhnya. Tanpa sadar aku ikut menaikkan kecepatan. Seakan tubuhku ingin menyesuaikan ritme dengannya. Sesuatu dalam caranya berlari membuatku kehilangan fokus. Ritmis, kuat, dan penuh kontrol. Tiba-tiba ia mencondongkan tubuh sedikit ke arahku. Hanya beberapa sentimeter lebih dekat dari sebelumnya. "Kamu sering latihan jam segini?" tanyanya. Aku menoleh. Dan detik itu, dunia seakan mengecil. Tatapannya lembut, tapi intens. Seperti ia sedang mempelajari ekspresiku satu persatu. Nafasnya hangat, bercampur aroma sabun dan keringat yang anehnya memikat. Untuk sesaat, aku lupa sedang berada di ruang publik. Lupa semuanya, kecuali dia. Setelah treadmill, aku pindah ke area stretching. Biasanya tempat itu sepi. Tapi baru beberapa detik aku duduk, dia datang dan duduk di sampingku, tanpa terlihat ragu sedikit pun. "Kebetulan kosong di sini," katanya, seolah menjelaskan. Tapi suaranya terlalu tenang untuk disebut kebetulan. Aku mencoba fokus pada gerakan stretching. Namun rasanya sulit saat kehadirannya begitu dekat, begitu nyata, begitu mengganggu pikiranku. Saat aku merentangkan kaki, ia memperhatikan posisiku, tidak menatap berlebihan, tapi cukup membuat pipiku memanas. "Kaki kirimu kurang turun, bisa bikin ototmu ketarik," katanya lembut. Ia menunduk sedikit, menunjukkan posisi yang benar tanpa menyentuhku. Tapi entah kenapa, ruang di antara kami terasa seperti medan listrik tipis yang menyambar halus setiap kali matanya bertemu mataku. "Begitu," gumamnya. Suaranya menghangatkan kulitku seperti napas. Aku mengganti posisi tiba-tiba, tapi keseimbanganku goyah. Dalam sepersekian detik, tangannya terulur, cepat, refleks, dan memegang lenganku. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk menghancurkan benteng ketenanganku. Tangannya hangat, besar, dan terasa sangat mantap. Aku menatapnya, mendapati ia menahan napas kecil. "Kamu gak apa-apa?" tanyanya. Tapi nadanya lebih seperti memastikan daripada bertanya. Aku berkata aku baik-baik saja. Tapi ia tidak langsung melepaskan lenganku. Jepitan halus jarinya membuat detak jantungku melonjak. Ada sesuatu di matanya. Ketertarikan yang berusaha ia sembunyikan, tapi gagal. "Hati-hati,"
Ucapnya pelan, hampir seperti bisikan yang hanya boleh kudengar. Saat ia akhirnya melepas tanganku, kehangatan itu tetap tertinggal di kulitku. Dan yang lebih menakutkan, aku merindukan sentuhan itu seketika. Setelah treadmill, aku memutuskan berpindah ke area stretching untuk menenangkan napas. Lantai senyap, hanya ada bayangan senja dari jendela besar yang menciptakan atmosfer hangat. Kupikir aku bisa menjauh dari distraksi yang bernama dirinya. Tapi saat aku mulai meregangkan tubuh, suara langkah itu terdengar. Ia duduk di sampingku, cukup dekat untuk membuat udara di sekitarku berubah. Kebetulan kosong di sini, katanya sambil menahan senyumnya. Aku mencoba fokus pada gerakan, menunduk, menarik napas panjang. Tapi tatapannya terasa jelas, meski aku tidak menoleh. Saat aku mencoba posisi stretch samping, tubuhku sedikit goyah. Refleks, tangannya menangkap lenganku. Hangat, stabil, tegas. Sekejap seluruh darahku naik ke wajah. Hati-hati, bisiknya. Suaranya rendah seperti getaran lembut yang menyusup ke tulang belakangku. Ia tidak langsung melepas genggamannya, seolah menahan diri dari sesuatu yang lebih besar. Ketika ia akhirnya melepaskan, kehangatan itu masih menempel di kulit. Aku mencoba duduk tegak, tapi napasku tidak kembali normal. Ia lalu ikut melakukan peregangan, dan cara bahunya bergerak, cara ototnya menegang, lalu mengendur. Sulit untuk tidak menatap. "Kamu kelihatan tegang," katanya. "Mau ku bantu?" Kalimat itu sederhana, tapi cara ia mengucapkannya membuatku merasakan sesuatu yang tidak boleh kurasakan pada tetangga sendiri. Ia mendekat, menunjukkan posisi tangan yang benar, tetapi tidak menyentuhku. Justru jarak yang sangat tipis itu membuat sensasinya jauh lebih intens. Nafasnya pelan, menyapu sisi wajahku. Aku bisa merasakan hawa tubuhnya tanpa ia menyentuh sedikit pun. "Begitu, lebih baik," katanya pelan. Suaranya turun 1 oktav, seolah hanya ingin aku yang mendengarnya. Dadaku semakin sesak, bukan karena olahraga, tapi karena kedekatan yang terlalu sulit untuk diabaikan. Setelah kardio, aku pindah ke area stretching. Kupikir aku bisa menenangkan diri, menjauh darinya sejenak. Tapi takdir bermain lain. Dia ikut duduk di sampingku. Hanya berjarak 1 tikar yoga. "Kebetulan kosongnya cuma di sini," katanya sambil tersenyum kecil. Tapi dari caranya menatapku, rasanya itu bukan kebetulan. Aku mulai merentangkan kaki, berusaha fokus pada gerakan, bukan pada panas tubuhnya di sampingku. Ketika aku menunduk untuk meraih ujung kakiku, ia memperhatikan gerakanku. "Posisimu kurang lurus, nanti ototmu bisa ketarik," ucapnya. Suaranya rendah, nyaris seperti bisikan. Ia mengangkat tangannya, memperlihatkan arah gerakan tanpa menyentuhku. Tapi justru karena ia tidak menyentuh, aku semakin merasakan kehadirannya. Ada ketegangan halus mengalir di udara, seperti energi yang menunggu meledak di antara kami. Aku mencoba posisi lain, memutar tubuh sambil menjaga keseimbangan, tapi lantai agak licin dan aku nyaris kehilangan pijakan. Dalam sepersekian detik, ia bergerak cepat. Tangannya memegang lenganku, menahan tubuhku agar tidak jatuh. Sentuhannya hangat, tegas, dan untuk sesaat terlalu lama, aku membeku. Semua suara gym, musik, langkah orang, derit mesin, menghilang begitu saja. Seolah hanya ada dia dan sentuhan itu. "Aku nggak apa-apa," ucapku, meski suaraku lebih bergetar dari yang kuharapkan. Ia tidak langsung melepas genggamannya. Matanya menatap lurus ke mataku, dalam, seperti mencoba membaca sesuatu yang bahkan aku sendiri belum siap akui. "Kamu yakin?" bisiknya. Ada kekhawatiran, tapi juga sesuatu yang lain. Sesuatu yang membuat darahku berdesir. Ketika ia akhirnya melepaskan lenganku,
Kulitku masih merasakan jejak hangatnya. Area latihan beban sore itu hampir kosong, membuat langkahku terdengar lebih jelas. Aku baru saja mengambil dumbbell ketika dia mendekat. "Mau aku bantu spot?" tanyanya. Aku mengangguk. Bukan karena perlu bantuan, tapi karena ada bagian dari diriku yang ingin merasakan kehadirannya lebih dekat. Dia berdiri di belakangku. Tubuhnya tinggi, hangat, dan hanya berjarak satu tarikan napas. Saat aku mulai mengangkat beban, ia mencondongkan tubuh sedikit. Kedua tangannya ada tepat di sisi lenganku, tidak menyentuh, tapi rasanya seperti sentuhan halus yang tak terlihat. "Pelan, jaga ritmenya," bisiknya. Suaranya rendah, stabil, namun menggetarkan bagian tersembunyi dalam diriku. Setiap kali aku menarik napas, aroma tubuhnya menyeruak, membuat dadaku berdebar lebih cepat daripada latihan itu sendiri. Ketika aku menurunkan dumbbell, tangannya bergerak refleks menahan beban dari bawah, sehingga jarak kami menyempit drastis. Aku bisa merasakan panas tubuhnya merambat melalui udara tipis di antara kami. Ia menoleh sedikit, dan profil wajahnya, garis rahang, pelipis yang basah oleh keringat, terlihat begitu dekat. "Kamu kuat," katanya lirih. Suaranya hampir seperti pengakuan. Kata-kata itu membuat perutku menghangat dengan cara yang sulit dijelaskan. Aku berdiri, mencoba mengatur napas, tapi dia malah maju setengah langkah, menghentikan niatku untuk menjauh. "Maaf kalau aku terlalu dekat," katanya. Tapi cara ia menatapku tidak terlihat seperti seseorang yang ingin mundur. Ada ketegangan halus di wajahnya, seperti ia sedang menahan sesuatu yang sudah lama ingin keluar. "Cuma sulit untuk tidak memperhatikanmu." Kalimat itu membuat ruangan terasa lebih panas dari sebelumnya. Aku menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Hanya diam. Tapi diamku justru membuatnya semakin menatapku. Lebih dalam, lebih jujur. Untuk sesaat, waktu seperti berhenti. Nafas kami soma-soma berat. Bukan karena lelah, tapi karena sesuatu yang jauh lebih berbahaya. "Kita harus lanjut latihan," ucapku akhirnya. Ia tersenyum kecil, namun sorot matanya berkata lain. "Ya, tapi aku rasa ini bukan latihan yang membuatku begini." Kami selesai latihan hampir bersamaan. Napasku masih belum stabil. Bukan hanya karena beban yang tadi ku angkat, tapi karena kehadirannya yang terasa terlalu dekat. Selama 1 jam terakhir, ia mengambil handuk dari tasnya, mengusap lehernya, dan aku mencoba berpaling. Tapi mataku kembali menangkap garis rahangnya yang tegas, bahu yang bergoyang ringan, dan tatapan yang entah kenapa terasa mencari-cari diriku. "Aku ikut keluar, ya?" katanya. Pertanyaannya sederhana, tapi nada suaranya membawa sesuatu yang berbeda. Lebih rendah, lebih berat, seolah ia menahan sesuatu yang tidak ingin ia lepaskan. Kami berjalan berdampingan menuju pintu. Setiap langkah, setiap ayunan tangan, membuat jarak di antara kami seperti magnet yang tak berfungsi dengan baik. Kadang terlalu dekat, kadang menjauh, tapi tidak pernah benar-benar netral. Saat kami melewati cermin panjang di lorong gym, aku melihat pantulan kami berdua. Tubuhku yang kecil di samping tubuhnya yang kokoh. Tanpa sadar aku memperlambat langkah. Dan ia menatap pantulan itu juga. Pandangannya turun, mengikuti lekuk pundakku yang masih memerah karena latihan. "Kamu kuat juga," katanya. Sederhana, tapi ada sesuatu dalam suaranya. Kagum, tapi juga tertarik. Keluar dari gym, angin sore menyapa kulitku. Namun dinginnya tidak mampu meredakan panas yang sejak tadi merayap dari dadaku. Ia menyandarkan tubuhnya pada dinding dekat pintu, menatapku dengan intensitas yang membuatku sulit berpura-pura tidak mengerti apa yang ia rasakan. "Kamu biasanya pulang sendiri?" tanyanya. Aku mengangguk pelan, mencoba tetap tenang. "Kenapa?"
Ia menatapku lebih lama dari yang seharusnya. Entahlah, ia berkata pelan, "Aku cuma gak ingin kamu pulang sendiri hari ini." Kata-katanya sederhana, namun terasa seperti sentuhan pada tempat yang sensitif, bukan fisik, tapi sesuatu yang lebih dalam. Ada perhatian, ada ketertarikan, ada bahaya. Dan aku tidak bisa lagi mengabaikan semua itu. Perasaan itu mulai tumbuh dan tak bisa ditahan. Kami berjalan menuju lift apartemen. Langkahnya santai, tapi aku bisa merasakan ketegangan dari cara ia menggenggam tali tasnya. Seakan ada sesuatu yang ingin ia katakan, tapi ia tahan mati-matian. Di depan lift, ia berdiri terlalu dekat, bukan sampai menyentuh, tapi cukup membuatku merasakan panas tubuhnya merembes melalui udara. "Jim, tadi kamu tahu, aku hampir gak bisa fokus kan?" Ia berbisik. Napasanku tercekat. Aku menoleh perlahan. "Kenapa?" Ia tertawa pelan. Tawa yang terdengar seperti seseorang yang menyerah pada dirinya sendiri. "Karena kamu." Kata itu saja cukup membuat jantungku melesat. Lift berbunyi ting. Pintu terbuka, tapi kami tidak langsung masuk. Kami berdiri saling menatap beberapa detik. Detik yang terasa lebih panjang dari seluruh waktu kami latihan tadi. Saat akhirnya kami masuk lift, ruang kecil itu menjadi ruang paling panas yang pernah kumasuki. Ia berdiri di sampingku. Bahunya hampir menyentuh lenganku. Aku berusaha menahan diri. Katanya tanpa menoleh. Nadanya serius, hampir seperti pengakuan. Aku memegang erat tali tasku agar tanganku tidak bergetar. "Dari apa?" tanyaku pelan. Ia mencondongkan wajah sedikit. "Dari merasa terlalu dekat denganmu." Pintu lift terbuka di lantai kami. Ia menahan pintu dengan tangannya, mempersilahkan aku keluar duluan. Di lorong, langkahnya melambat. Seakan ia tidak mau percakapan itu berakhir begitu saja. Kalau aku terlalu dekat, ia berhenti sebentar. Matanya menahan sesuatu yang sudah lama ingin keluar. Ia menghembuskan napas panjang. Aku takut, aku gak bisa mengendalikan diri. Lift menuju lantai apartemen kami sepi, hanya suara lembut musik instrumental dari speaker kecil. Tapi yang benar-benar memenuhi ruang sempit itu adalah ketegangan di antara kami. Aku berdiri di sisi kiri, dia di kanan, seolah menjaga jarak aman. Meski kenyataannya jarak itu sama sekali tidak terasa aman. Aku bisa merasakan kehadirannya terlalu kuat, terlalu dekat, seperti gravitasi yang menarikku perlahan. Aku menatap angka-angka lift bergerak naik, berharap detik berjalan lebih cepat atau justru lebih lambat. Napasku tak stabil. Aku bisa mendengar nadiku sendiri memukul pelipis. Lalu ia berbicara. Suaranya rendah dan tertahan. "Kamu tahu, aku sebenarnya berusaha jaga jarak," katanya tanpa melihatku. Kalimat sederhana, tapi nadanya membuatku menoleh. Ada sesuatu dalam suaranya. Lelah, menahan, dan jujur. "Apa maksudmu?" tanyaku pelan. Ia akhirnya menatapku. Tatapannya tidak agresif, tidak menuntut, tapi penuh intensitas yang membuatku sulit berpaling. "Aku takut kalau aku terlalu dekat, aku gak bisa berhenti," katanya. Kata-kata itu menghantamku dengan kehangatan yang merayap naik ke tenggorokan. Bukan rayuan murahan, bukan godaan ringan, tapi pengakuan yang membuatku merasa dilihat sepenuhnya. Lift berhenti sebentar di lantai bawah, tapi tidak ada yang masuk. Pintu menutup kembali, memberi kami beberapa detik tambahan yang terasa jauh lebih panjang. Ia mengusap tengkuknya, tampak gelisah. "Aku gak mau bikin kamu gak nyaman," lanjutnya. Sialnya, justru aku yang dibuat kacau. Ada gejolak aneh dalam dadaku, antara takut dan ingin, antara menahan dan menyerah. Sesuatu yang sudah lama tidak pernah aku rasakan. "Aku juga merasakannya," ucapku akhirnya.
Lebih jujur dari yang kupikirkan. Ia menatapku lama, seperti memastikan bahwa aku tidak sedang bercanda. Ada kilatan lega di matanya, tapi juga campuran ketakutan manis yang terselubung. Ketika pintu lift kembali terbuka di lantai kami keluar berdampingan. Langkah kami pelan, seolah setiap detik diperpanjang oleh ketegangan yang belum mendapatkan titik akhirnya. Ia berhenti di depan pintunya. Aku berhenti di depan pintuku. Hanya beberapa langkah memisahkan kami, tapi rasanya itu jurang yang dalam. Ia menoleh, menatapku sekali lagi, kali ini tanpa ragu. Kalau kamu juga merasakannya, aku gak akan lari, ucapnya pelan. Kata-kata itu menggemakan sesuatu di dalam diriku. Sesuatu yang menghangatkan sekaligus menakutkan. Di antara kami, udara seperti menunggu keputusan. Aku membuka pintuku perlahan, tapi sebelum masuk, aku menoleh balik. Aku gak minta kamu lari, kataku. Senyumnya muncul. Tidak lebar, tapi cukup untuk membuat jantungku jatuh ke perutku. Ia tidak mendekat, tidak menyentuhku, tapi tatapan itu sudah lebih dari cukup untuk menyentuh tempat yang paling rentan dalam diriku. Malam itu, meski pintu tertutup, pikiranku tidak berhenti memutar momen di dalam lift. Itulah kisah yang penuh romansa, ketegangan batin, dan sensasi halus yang menggoda hari ini. Jika kamu ingin kisah lainnya yang lebih intens, lebih emosional, dan lebih panas, tulis lanjutkan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, karena perjalananmu untuk mengarungi kisah ini baru saja dimulai.